Kami dilibatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti akati-ati roha nang pikiranmu nabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat pajupang mahita tong biari sadarion pemari parujungan dihita di tahun 2021. Kita mau mengakhiri tahun 2021 dalam iman dan dalam firman Tuhan. Itulah yang mengantarkan kita untuk memasuki tahun 2022 dalam iman yang teguh dan yang kokoh, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita yang mungkin kita semakin kadang-kadang bingung, ragu untuk menjalani. Dihamuna kamanami nanginanami barita nauli nagade renungan di kita ditikion imana nenek sian jerinya bidu 20 sia ayat 10 1 ayat 14. Ujaha mari kita di bahasa Indonesia. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini di akhir tahun 2021 ini, ketika kita akan meninggalkan tahun 2021, kita mau dihantarkan untuk semakin lebih meyakini dan teguh untuk apa? Memegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Supaya bagi kita saudara-saudara di tahun 2022 ketika kita mau memasukinya penuh dengan keyakinan dan dengan iman yang teguh. Ini penting sekali saudara-saudara kita imani. Supaya setiap orang yang memasuki tahun 2022, yang mungkin banyak orang memprediksi banyak hal yang mereka tidak tahu menahu apa yang akan terjadi, bahkan mereka akan takut dengan situasi tahun 2022. Jangan-jangan tahun 2022 ini merupakan tahun yang betul-betul kelam, betul-betul mengerikan, betul-betul masih dalam keadaan yang sulit. Tapi saya mau katakan saudara-saudara kepada kita melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik bagi kita. Ini yang perlu kita imani saudara-saudara dalam hidup kita ini, supaya kita boleh menjalani tahun 2022 dengan penuh sukacita dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kita harus meyakini bahwa apa yang Tuhan rencanakan hari lepas hari dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Itu harus kita amini. Maka kita akan apa? Bersuka cita untuk menghadapinya. Ingat, apapun yang dilakukan Tuhan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Itu yang perlu kita imani saudara-saudara.
supaya jangan sampai ada keraguan-raguan dan ketakutan lagi, supaya jangan sampai ada kekecewaan, kekesalan dan apapun bagi kita. Suatu ketika ada seorang yang mencari keuntungan atau rezeki dengan membuat tahu di rumahnya. Setiap harinya dia bikin tahu, lantas dia bawa ke pasar. Dan setiap harinya saudara-saudara dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah semua tahu-tahu yang akan kujual ke pasar nanti semua boleh laku, sehingga aku boleh membutuhi kehidupan keluarga kami, dan aku bisa menyekolahkan anak-anakku dan memberikan mereka makan. Apalagi secara khusus ketika memasuki Natal, dia berdoa secara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong, biarlah semua tahu-tahu yang aku jual boleh laku dengan baik, karena anakku membutuhkan baju yang baru, sehingga dia boleh ikut dalam sebuah Natal. Itulah yang dia harapkan ketika dia berdoa, karena ketika itu anaknya berharap bahwa ibunya dan keluarganya, ayahnya, boleh membelikan baju yang baru, sepatu yang baru kepada. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap hari dia harus ke pasar dan di situ dia tidak membawa dengan motor atau mobil sendiri, tapi dia menumpang dengan oto angkutan ketika itu. Tetapi jarak dari rumah ke tempat oto dia itu ada beberapa ratus meter, dan dari rumahnya ke tempat oto dia harus berangkat ke pasar itu, harus melewati jalan yang susah, bahkan licin, apalagi musim-musim hujan. Di hari itu dengan penuh semangat dan keyakinan dia bawalah, dia pikullah tahunya itu melewati jalan-jalan yang sempit. Ternyata dia terpeleset ke dalam lumpur. Beberapa tahunya, papan tahunya itu kena lumpur. Bapak Ibu saudara-saudara, alangkah sedihnya dia. Karena apa? Bagaimana mungkin tahuku ini akan laku nanti? Padahal aku berharap bahwa ketika tahu ini laku, maka aku bisa membeli sepatu, membeli baju untuk anak-anakku, karena Natal akan tiba. Dia bersedih sekali. Tuhan, kenapakah kau membiarkan situasi seperti ini terjadi kepadaku? Bagaimana mungkin tahuku ini akan laku? Bagaimana aku akan dapat keuntungan dari tahu-tahu ini? Kemudian sekalipun begitu ada beberapa kotak yang kena lumpur, dia masih susun kembali, dia bawa lagi ke tempat penantian oto yang membawa dia ke pasar. Tetapi alangkah sedihnya dia ketika sampai di tempat oto itu, ternyata oto yang selalu membawa dia sudah berangkat karena dia terlambat. Menangislah dia dengan sejadi-jadinya. Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau tega membiarkan kepada aku terjadi seperti ini? Dia menangis, dia kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Padahal aku sudah menyerahkan semuanya, hidupku, bahkan semuanya yang ada padaku kuserahkan untuk-Mu, Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dia tidak jadi pergi, duduklah dia termenung ketika itu di situ sambil menangis. Selang beberapa waktu, daerah mereka itu adalah daerah perbukitan dan lembah jurang. Mungkin sekitar 20 menit dia duduk di situ. Ada orang yang memberitakan kepadanya, ternyata oto yang harusnya membawa dia tadi jatuh ke jurang
dan semuanya penumpangnya termasuk daripada supirnya juga meninggal dunia. Saudara-saudara, ketika mendengar kabar itu langsung dia tersungkur ke tanah. Dia katakan, Tuhan maafkan aku. Aku sempat marah, aku sempat kecewa kepadamu Tuhan. Aku sempat menuduh Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang tidak memperhatikan hidupku. Kemudian dia menyadari dan minta maaf kepada Tuhan. Aku salah. Baru dia menyadari, saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan kepadanya, sekalipun mungkin dia bergumul untuk menghadapi situasi itu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa kecelakaan terjadi, inilah caranya Tuhan. Tuhan merencanakan melepaskan dia dari apa? Dari kecelakaan dan dari kematian. Kemudian 1 jam kemudian, ketika dia mau membawa dagangannya pulang, karena tidak ada lagi angkutan yang bisa membawa, tiba-tiba ada orang yang membawa mobil yang mewah datang ke tempat itu. Dia sapain ibu itu, ya kan? Kebetulan orang kaya yang baik hati, dia memiliki banyak perusahaan. Lantas dia katakan, kenapa ibu bawa tahu ini kembali? Tidak jadi dijual Tuan, karena tadi saya ketinggalan dan ternyata mobilnya sudah terjatuh ke jurang. Iya, tadi kami melihat kabar di sana ada mobil yang jatuh. Terus ibu mau bawa kemana tahu ini? Saya akan bawa pulang. Oh iya ya. Terus ya apa boleh buat Tuan, itulah rezeki buat saat ini. Saya harus bersyukur. Selamat saya tuh. Itu luar biasa karya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang kaya tadi lantas berkata kepada ibu tadi, Ibu, biarlah saya ambil semua tahu-tahumu, termasuk yang kena lumpur ini. Dan dia bayar sampai 10 kali daripada harga tahu itu. Kalau di situ dia menjerit-jerit kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku, Tuhan maafkan aku. Aku ini adalah orang yang berdosa. Aku ini tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku sudah menuduh Engkau tidak baik, tidak memperhatikan aku. Tapi ternyata inilah caramu untuk memelihara orang yang Engkau kasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dengan itu? Itulah caranya Tuhan memelihara orang-orang yang Dia kasih. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Jangan ragukan sedikit pun. Itu yang pertama saudara-saudara yang perlu kita renungkan. Untuk apa? Untuk kita boleh memasuki tahun 2022. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya akan penyertaan Tuhan. Mungkin usaha kita lagi macet, mungkin situasi kita lagi kacau balau, mungkin rezeki kita lagi seret, nggak ada apa-apanya. Tapi ingatlah, percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan rezeki kepada kita. Saudara-saudara, mungkin tahun 2020-2021 tahun yang begitu kelam buat kita karena masa pandemik virus corona. Tapi harusnya kita bersyukur, ternyata kita masih boleh sehat. Itu luar biasa. Dan itu sangat berharga saudara-saudara. Sama seperti seorang tukang tahu tadi, kalau andaikan dia ternyata ikut dalam apa itu, dia sudah mati. Dia berterima kasih sekali dan ternyata ada hal yang lebih luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya lagi. Itu yang saya mau ingatkan kepada kita. Mari percaya dengan setiap janji Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya bacakan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara, ketika itu Hanaya, nabi palsu. Saudara-saudara, nabi palsu lebih baik, lebih keren.
dan lebih menarik untuk didengarkan. Dia katakan, tenang, gak usah takut. Kalian hanya jatuh ke pembuangan cuma 2 tahun. Padahal Tuhan mengatakan di sini 70 tahun. Setelah 70 tahun maka engkau akan apa? Aku akan kembalikan. Aku akan menepati janjiku kepada. Saudara-saudara, ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada kita, mari sabar untuk menantikan janji. Kita oddo perjanji calling. Botoh kita udah mulai dok perjanji calling, pergagus. Sering janjikan kepada orang-orang beginilah, begini. Kita janjikan kepada anak-anak kita begini, begono. Tapi sering sekali kita tidak menepati janji kita. Namar halet, namar dongan-dongat kesongoni itu. Cuma abanglah satu-satunya ingat tongkat kekasihku. Tapi orang roh si buan mobil udah tinggal siapa ada. Dambe bola di mana? Tinggal. Ya kan? Nah, itulah soal janji. Begitu murahnya kita mengingkari janji kita. Tapi Tuhan saudara-saudara mengatakan kepada kita, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, mungkin kita mengalami pergumulan di tahun 2020 sampai 2021, tapi Tuhan yang akan mengembalikan berkat-berkatnya untuk kita di tahun-tahun berikutnya. Apakah kita yakin dengan itu? Yakin begitu di sini? Harus yakin begitu di sini. Anggoda, makanya gali-gali begitu. Ya kan? Harus yakin di sini. Bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu, minta kepada Tuhan. Maka dikatakan kepada saudara-saudara, inilah rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, hidup bersama dengan Tuhan, kita penuh dengan pengharapan. Makanya percaya saja dengan Tuhan, iman saja Tuhan, maka kita akan menjalani tahun 2022 ini dengan penuh semangat. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan sudah menepati janji. Dia berjanji kepada kita. Sekarang yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan? Lakukanlah bagianmu. Kalau dalam firman Tuhan, sebelum firman Tuhan ini dikatakan, saudara-saudara, ya, beginilah firman Tuhan dari ayat 4 sebelumnya. Semesta Allah Israel kepada semua orang buangan yang jangkut ke dalam pembuangan ke Yerusalem. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sampai ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, kita dimintakan untuk melakukan sesuatu, mengimani Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, tetapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Berharap kepada Tuhan bukan hanya berlipat tangan, tapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Itu mungkin saat ini sama seperti tukang tahu itu, apa boleh buat? Ya, hanya itu yang bisa didapatkan, tapi lakukan terus. Jangan berhenti. Sebab berkat-berkat Tuhan akan datang kepada kita. Jadi makanya kita pun juga melakukan yang terbaik. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk. Tahun 2021 ada begitu banyak persoalan. Kadang-kadang begitu murahnya kita kecewa. Dan saya minta maaf kepada kita semuanya. Melalui khotbah ini saya minta maaf kepada kita semua. Ya, kadang-kadang ada ketidakpuasan itu wajar. Buat saya itu terus terang, saya jauh sekali dari kesempurnaan, bahkan sangat buruk sekali. Tapi apa boleh buat, itulah situasi yang terjadi. Itu yang bisa saya mampu lakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya, ya kan? Demikian juga dengan kita.
Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ya kan, mari tinggalkan hal-hal yang buruk yang di tahun-tahun yang lampau. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, ya, inilah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal yang paling indah dalam hidup ini, kalau kita boleh, ketika kita mencari Tuhan, kita boleh bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bersuara mengatakan sesuatu, Tuhan mendengarkan. Makanya sampaikanlah apa yang menjadi harapan dan keluhan kita dalam doa. Tetapi ingat, dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 16 itu, ya, doa orang benar, ya kan, dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, doa orang-orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasa. Jadi jadilah benar, maka mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ini juga sudah dialami Nang Guru si Hombing, saya rasa, ya kan? Dan saya pikir semuanya kita sudah mengalami itu. Ramang Sianipar pun juga. Sebentar lagi anak-anakmu sarjana, ya, mulima pekenai, ya kan? Lasma roham, dapotana kahela mantap, ya kan? Inang pun juga dapotan ada warna. Menantu mah, ya, luar biasa karya Tuhan dalam hidup itu. Terbata-bata doa muna julu, lau pasikolah kon dan aki. Tapi Tuhan berkarya kepada kita semua, ya kan? Adong bisa mata parapat nih misalnya, ya kan? Yang mengalami apa namanya mata sinambela misalnya, yang mereka dulu terpisah, tapi sekarang mereka sudah bisa bersatu lagi. Ya kan, kadang-kadang ada Tuhan izinkan kita terpisah untuk kita boleh bersama. Kita diizinkan Tuhan menderita supaya kita hidup bahagia. Itu yakinilah. Selamat menjelang tahun baru. Hati penuh semangat, penuh vitalitas, penuh harapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah di akhir tahun. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau menjanjikan janji yang tepat. Engkau tidak pernah menjanjikan yang tidak benar kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk meyakini segenap janji yang Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami jangan menjadi ragu-ragu dan khawatir dalam kehidupan ini. Mungkin saat ketika kami menantikan janji itu, penderitaan yang besar sedang terjadi. Tapi kami meyakini, bila kami betul-betul meyakini dan berserah kepada Tuhan, maka kami akan menerima berkat demi berkat dalam kehidupan kami. Bapak Sorgawi, kami akan menjalani tahun 2022. Kami akan melewati tahun 2021. Ya Tuhan, biarlah kami berangkat dengan iman yang teguh, menerima janji Tuhan dalam kehidupan kami, supaya ketika kami memasuki tahun 2022 kami boleh bersukacita di dalam iman, menantikan janji-janji yang baik dari Tuhan. Engkau pasti memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan semuanya, dan Engkau juga melepaskan orang-orang yang terbebani. Yang terpisah, mari Engkau persatukan kembali, supaya mereka juga boleh bersatu dan saling mengasihi. Yang terluka Engkau balik, yang menderita Engkau lepaskan dari penderitaan. Biarlah kami boleh bersukacita semuanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapi ini kapiliata, buat mari kita nomor 40 itu ayat 1 namanya.